يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kita sampai di perkataan Allah atau di perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, atau kita teruskan pembahasan beliau tentang ru'yah. Ru'yah di sini beda dengan ruqyah. Ru'yah maksudnya melihat Allah Azza wa Jalla, dan ruqyah dengan qaf atau ditransliterasikan di Indonesia biasanya dengan ka, ruqyah. Lebih tepatnya dengan qa, ruqyah. Maka itu adalah zikir dan wirid dengan niatan untuk mengusir syaitan dari tubuh insan, atau pembebasan terhadap penyakit fisik yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran atau zikir. Oke, itu ruqyah. Adapun di sini kita bahas ru'yah, dan ru'yah maksudnya di sini melihat. Asal makna ru'yah itu melihat. Makanya menjelang Ramadan ada namanya ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Dan di sini maksudnya di kitab ini ru'yatullah, yaitu melihat Allah di hari kiamat, di hari akhir nanti di surga. Kata beliau rahimahullah, "War-ru'yatu haqqun li ahli jannah." Melihat Allah itu hak. Berarti itu benar, pasti terjadi di ahli jannah, untuk penghuni surga. Jadi ini khusus untuk penghuni surga saja. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyah. Namun di sini tanpa ihatah, yaitu tanpa bisa melihat seluruh dari apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla, karena terbatasnya manusia dalam melihatnya, terbatasnya muslim yang masuk surga dalam melihat Allah Azza wa Jalla. Wala kaifiyah, dan tidak pula dengan penjabaran tata cara dan seperti apa wujud Allah Subhanahu wa taala ketika itu, wallahu a'lam. Hanya orang-orang yang diberikan fadilah untuk melihatnya lah di surga nanti yang bisa betul-betul mengenalnya. Kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qiyamah 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada kali itu, yaitu penghuni surga, itu mereka bersukacita. Bersukacita. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka memandang. Di sini menunjukkan memandang dengan mata kepala mereka, bukan memandang dengan kalbu, tapi memandang dengan mata kepala mereka. Dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah, wa tafsiruhu ala ma arada Allah Ta'ala wa alimah. Tafsir terhadap ayat yang tadi Al-Qiyamah 22-23 itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Allah Ta'ala ketahui. Wa kullu ma jaa fi dzalika min al-hadits as-sahih an Rasulillah, dan di antara juga menjadi dalilnya adalah segala yang datang dari hadis yang sahih tentang dari Rasulullah. Fahum kama qala, maka semua itu harus disesuaikan dengan sebagaimana Rasulullah katakan. Wa ma'nahu ala ma arada, dan maknanya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sini Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah merambat untuk mengingatkan kita bahwasanya ayat-ayat seperti ini tentang masalah melihat Allah, baik di Al-Quran ataupun di hadis, banyak dari kelompok manusia yang menjadi mukhalifun, yaitu yang menyelisihi manhaj salaf dalam menafsirkan ayat-ayat ini, sehingga tidak sedikit dari mereka terjelembab dalam lembah pemahaman menyimpang berkaitan dengan melihat Allah Azza wa Jalla di surga nanti. Nanti insyaAllah akan kita sebutkan beberapa firqah dan kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Karena apa? Sebab awalnya adalah karena takwil, menafsirkan ayat dan hadis tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dari tafsiran, melainkan menafsirkan sesuai dengan logika sederhana yang ternyata logika itu pun cacat, dan juga tidak berkiblat kepada bagaimana para salafus saleh mereka menafsirkan ayat atau hadis berkaitan dengan melihat Allah di surga. Inilah efek dan akibat. Ketika kita mengambil sesuatu, ada risikonya. Ketika kita menafsirkan atau mengikuti tafsiran sesuai dengan tafsiran salaf, risikonya adalah ditentang oleh orang-orang yang menyimpang. Dan kalau misalnya kita tidak mengambil tafsiran salafus saleh dan kita mengambil tafsiran orang-orang berikut yang menyelisihi salafus saleh, risikonya apa? Risikonya akidah bisa menyimpang, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Kita tidak mau masuk pintu permasalahan tentang melihat Allah di surga dalam keadaan mentakwil ayat-ayat atau hadis dengan pandangan-pandangan dan pendapat kami. Dan wala mutawahhimina bi ahwaina, dan kita enggak mau memberikan waham, pemahaman yang tidak sesuai realita, tapi sesuai dengan hawa nafsu kita. Manhaj ini ikhwah sekalian, teman-teman ya, ini yang dipakai di pembahasan filsafat agama di kampus-kampus. You just talk whatever you want, talk what you think. Katakan apa yang kamu pikirkan, kritiklah, proteslah, ungkapkanlah. Musibah yang sekarang di kekinian itu sedang diukir oleh sebagian dari orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala sedikitkan mereka. Kurikulum pelajaran agama dipersempit dan kalau perlu dikebiri biar tidak ada potensi yang kata mereka potensi radikal lah atau semisalnya. Itu satu. Jadi ketika sekolah, di sebagian sekolah nih dipersempit jadwal belajar agama Islam, yang mungkin tadi 4 jam per minggu sekarang jadi 2 jam per minggu.
Itu pun sebagian muridnya main-main. Dan guru yang mengajar bukan guru yang kompeten. Itu satu. Itu musibah pertama yang akan berkelanjutan di berikutnya, jemaah. Akan lahir nanti orang-orang yang ketika dihadapkan oleh agama, mereka lebih jahil daripada binatang peliharaannya sendiri tentang dirinya. Ini nggak ngerti apa-apa tentang agama. Itu satu. Kemudian yang kedua, lulus sekolah SMP, SMA, lulus sekolah, kemudian mereka ke kampus-kampus, ke fakultas ini, prodi ini, oke, silahkan ke bidang masing-masing. Namun di setiap bidang nanti akan diwajibkan untuk mempelajari filsafat. Bukan agama Islam sesuai dengan nas Al-Quran Sunnah, bukan wajib mempelajari filsafat. Yang itu semua dari Yunani, Romawi, Barat dan semisalnya. Diobok-obok agama kita kemudian. Dan apa yang ada di kampus, kemudian dan juga di fakultas agama Islam, FAI atau beberapa prodinya dengan cabang-cabangnya misalnya, atau fakultas Usuluddin misalnya dengan beberapa cabangnya, mahasiswa itu dianggap sebagai apa? Sebagai argumentator, orang yang berargumentasi, atau disebut sebagai ahli riset. Biar mereka meriset dan silakan berargumentasi satu sama lain. Dosen ngapain? Dosen hanya fasilitator, hanya memfasilitasi adu argumentasi dan hujjah. Mahasiswa-mahasiswa ini misalnya dia di Fakultas Agama Islam yang sebelumnya mereka sekolah di sekolah yang dipersempit dan dikebiri bahkan ilmu agama mereka di sekolah, kemudian ngadu argumen tentang agama Allah. Satu membahas ini dilontarkan saling lempar argumen yang semua berdasarkan kebodohan semua rata-rata. Tidak berdasarkan ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quranan, As-Sunnah dan bagaimana memahami sesuai dengan salafus saleh. Enggak ngerti bahasa Arab, enggak ngerti kaidah-kaidah agama, enggak ngerti pembahasan agama, tiba-tiba disuruh apa? Disuruh bicara tentang agama Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian akhirnya adu argumen. Dan dosennya juga pro dengan apa-apa yang menentang sunnah Nabi SAW dengan alasan jangan radikal lah, jangan berlebihan lah, jangan ekstrim, jangan merasa paling benar sendiri dan seterusnya. Tumbuhlah bibit-bibit orang-orang sok tahu tentang agama Allah. Yang mana track ini sebenarnya sudah ada sejak zaman awal-awal Mu'tazilah. Makanya diantisipasi sejak ratusan tahun bahkan 1000 tahun lalu, yaitu kita itu kalau membahas tentang agama bahas pakai ayat atau hadis dan kemudian tafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah inginkan, dan cocokkan juga bagaimana para salafus saleh mereka memahami ayat dan hadis. Sehingga la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ahra'ina. Kita itu enggak boleh masuk ke dalam pembahasan agama dengan mereka-reka tafsiran sesuai dengan ara', yaitu argumentasi kita. Ya. Wala mutawahhimina bi ahwamina. Dan jangan sampai kita ini wala mutawahhimina bi ahwaina. Jangan sampai kita itu memberikan waham. Waham itu penyemikiran yang seolah-olah benar padahal sebaliknya. Itu karena apa? Karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, kalau misalnya sekolah pun pelajaran agama minim, ketika kuliah disuruh berargumentasi tentang agama di atas kejahilan dan disuruh sok tahu semuanya, pokoknya penting kritik aja. Orang kalau ngeritik nggak based on knowledge, kelihatan banget bodohnya dia. Orang kalau ngeritik bukan karena mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, maka dia berdasarkan apa? Kebodohan pastinya. Dan itu yang terjadi pada banyak dari beberapa mahasiswa yang bicara agama padahal mereka nggak ada ilmu sama sekali, nggak ada latar belakang ilmu sama sekali tentang agama Allah Azza wa Jalla. Lebih sering main, ya. Maka ini miris, menyedihkan, sehingga mengacak-ngacak agama Allah Azza wa Jalla, menafsirkan ayat dan hadis dengan tafsiran yang justru menyimpang dan bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulullah inginkan. Itu yang kita jauhi. Itulah
yang dilakukan oleh firqah-firqah menyimpang sejak 1100 tahun lalu atau 1200 tahun lalu. Ya. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Sesungguhnya tidak akan selamat seseorang dalam beragama kecuali siapa yang menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya, itu menyerahkan, yaitu menyerahkan pemaknaan, kita ikut pemaknaan ayat yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan kepentingan politik, bukan sesuai dengan kepentingan hawa nafsu dan dunia. Pokoknya kalau misalnya dalam beragama ini, baik dalam berilmu atau beramal, niatan dunia sudah masuk dan menjadi lebih dari setengah niatan ke akhirat, maka rusak sudah. Rusak ilmunya dan juga bisa rusak amalannya. Rusak bisa dari segi niatan, rusak bisa dari segi tidak terkabulnya amalan tersebut, dan bisa jadi rusak dari segi fatwa dan kepentingan, dan ilmu itu jadi rusak, aur-auran, berancur-ancur karena kepentingan dan kebodohan. Dikatakan oleh kemudian ditambahkan waradda ilma mashtubiha alaihi ila alimih, dan kalau mau selamat hendaklah dia mengembalikan ilmu yang jadi syubhat buat dia kepada alimnya, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada syubhat, enggak ngerti ini gimana cara menjawabnya, jangan menjawab sendiri di atas kejahilan dan ketidaktahuan. Betapa adanya seseorang terkena syubhat itu sesuatu yang samar, yang dia sendiri enggak tahu nih jawabannya iya atau tidak, halal atau haram. Bingung dia. Tapi kemudian dia merujuk pada pengalaman pribadinya, keinginan hawa nafsunya. Malah kalau kayak gini jadinya tambah parah jadinya. Tambah riweuh dan tambah jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Tentang halal dan haram termasuk. Kalau enggak ngerti ilmunya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, yaitu ahlul ilm, orang yang berilmu di bidang tersebut. Jangan mereka-reka. Jangan menafsirkan sendiri sesuai dengan keinginannya. Misal. Kalau misalnya kita ini salat, ya, pro kontra antara mengucapkan lafal niat dengan tidak, ya kan? Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblatillah ta'ala. Itu biasanya kita ikut orang-orang. Bahkan sampai sekarang kita enggak pernah menemukan dalil khusus Rasulullah dan para sahabatnya melakukan itu. Oke, itu pendapat banyak orang, dan itu pendapat Syafi'iyah, mazhab Syafi'i yang menganjurkan untuk menjaharkan dan mengeraskan talaffuz bin niyah, itu melafalkan niat. Itu satu pendapat. Kemudian kita mendengar di kajian-kajian, dan termasuk kajian ini yang mengatakan bahwa saya tidak ada anjurannya dalam Islam dalam beragama untuk melafalkan talaffuz dengan niat sebelum salat, baik fardu ataupun sunnah. Di situ kemudian di benak orang awam seperti kita terjadi kontradiksi satu sama lain. Ini yang benar yang mana? Yang satu mengklaim ini anjuran sunnah, yang satu malah ini mengatakan ini bid'ah. Ini kan kontras. Sehingga ada dua hal yang saling mutanaqid, saling berlawanan satu sama lain, dan enggak bisa kita gabung keduanya, kita leburkan dan campur keduanya, enggak bisa. Karena ini mengatakan ini dianjurkan sunnah dan ini merupakan ibadah, yaitu mengeraskan lafal niatan. Yang ini malah justru sebaliknya mengatakan ini bid'ah. Ini berlawanan, enggak bisa digabung. Maka ini menjadi syubhat bagi banyak orang. Ketika ada syubhat, waradda ilma mashtubiha alaihi la alimi, kembalikan ilmu tentang itu, tanya kepada orang yang berilmu. Cuman orang berilmu yang memang tidak ada kepentingan duniawi dalam ilmunya, yang memang murni dia mengikuti bagaimana Rasulullah SAW. Nah, dikembalikan. Cuman sayangnya sebagian dari ada orang yang berilmu memang penampilannya berilmu, taib, tetapi terlalu toleransi dalam masalah-masalah seperti ini. Akhirnya apa? Oh, enggak apa-apa.
walaupun nggak ada hadisnya toh. Yang penting itu kan baik. Lah kalau alasan yang penting itu baik itu jadi syubhat baru. Ketika kita salah meminta fatwa dan jawaban atas syubhat kita kepada orang yang sebenarnya tidak berkompeten atau orang yang tidak mau jujur, maka justru makin memperuncing dan memperumit masalah. Itu terbukti ketika seorang pembunuh 99 nyawa, dia ingin bertaubat. Ditanyalah orang-orang, siapa orang yang paling alim? Dia nanya siapa yang orang paling berilmu di daerah ini. Dia pengen orang yang paling berilmu. Orang-orang awam di daerah itu bilang, oh si fulan. Ditunjuklah si fulan, seorang abid, dia itu ahli ibadah, tapi gak punya ilmu belas. Orang-orang merujuknya sebagai ahli ilmu bukan karena dia punya ilmu, tapi karena kelihatan dia rajin ibadah. Ini salah. Ketika kita melihat ada orang rajin ibadah, itu nggak bisa langsung kita vonis dia orang berilmu. Kecuali kalau memang benar ilmunya dia, benar ibadahnya dia, dan memang dia punya dasar ilmu, kita tahu itu, baru kita bilang dia berilmu. Ini salahnya orang kampung itu ketika ditanya oleh penjahat ini, saya mau taubat, tolong berikan saya siapa orang yang paling berilmu di sini. Bukan yang paling berilmu ditunjuk, malah yang paling ahli ibadah, tapi di atas ketidaktahuan, di atas kejahilan. Datanglah dia minta fatwa kepada orang jahil yang ahli ibadah ini. Ini saya sudah membunuh 99 nyawa. Ingat, orang di zaman dahulu udah 99 nyawa dibunuh, itu berjahatnya luar biasa. Tapi saya pengen taubat, apakah ada kesempatan saya untuk taubat? Apa kata orang ahli ibadah ini yang tidak punya ilmu ini? Orang kayak antum nggak bakal diterima taubatnya. Pas gini aja udah taubat, dari dulu udah taubat. Akhirnya apa? Dibunuhlah dia oleh pembunuh itu sampai genap 100. Lihat, fatwa dari orang jahil malah justru menambah runyam masalah. Berarti kita kalau ke orang berilmu jangan cuma ngelihat dia apa? Penampilannya, afiliasinya, dekat sama saya, bukan cuma itu doang. Emang dia berilmu apa enggak? Punya kompeten atau enggak dalam masalah ilmu agama? Kalau misal pertanyaan fikih, dia berilmu fikih atau tidak? Kalau pertanyaan akidah, dia berilmu akidah atau tidak? Begitu. Maka kemudian orang itu tidak puas. Ini enggak benar, ini bukan orang berilmu, dibunuh aja 100 genap tuh. Hati-hati, kadang sebagian fatwa menjurus kepada hilangnya nyawa. Termasuk fatwa demonstrasi, kita turun ke jalan, ada hilang nyawa. Setelah hilang nyawa, orang-orang yang berfatwa itu tiba-tiba mereka angkat tangan dan berlepas dari debu-debu kotoran fatwa mereka. Jadi hati-hati dalam berfatwa, jemaah sekalian. Maksudnya ini bukan untuk bapak-bapak, tetapi untuk para dai yang ditanya oleh umat tentang masalah-masalah kehidupan. Kemudian datanglah dia, orang ini kemana? Ke ahli ilmu sesungguhnya. Dijawablah dengan jawaban yang memberikan ketenangan. Engkau bisa bertaubat, tapi dengan syarat engkau harus hijrah dari negeri yang tadi engkau banyak membunuh orang sana, hijrah ke negeri lainnya, supaya yang ada orang-orang saleh, pergaulan orang saleh. Dilakukan oleh orang itu akhirnya. Lihat, fatwa yang benar itu seperti itu. Ya, fatwa yang benar seperti itu. Maka hati-hati dalam istifta, meminta fatwa kepada ustaz. Kalau sebarang ustaz, hanya yang penting ustaz ini banyak di YouTube atau pernah masuk TV atau pintar ngebahas tentang jin-jin, itu nggak cukup, ikhwan, nggak cukup. Ya, melainkan memang antum lihat dia orang yang memiliki ilmu dan semoga tidak terjerembab ke masalah-masalah dunia, tidak terjerembab niatannya ke orientasi dunia. Karena ketika dunia sudah sampai ke hati, jangankan belanja kita bisa rusak, ilmu itu bisa rusak. Ya. Baik, dikatakan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarahnya, al-mukhalif fi ru'yah, orang yang menyimpang atau pihak atau kelompok yang menyimpang dalam masalah melihat Allah Azza wa Jalla surga, itu ada beberapa, di antaranya Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, Al-Mu'tazilah, yang juga sebenarnya ada kesamaan dengan Jahmiyah di beberapa sisi. Wa man tabi'ahum minal khawarij wal imamiyah, dan kelompok-kelompok yang mengikuti Jahmiyah dan Mu'tazilah dari kalangan khawarij dan juga dari kalangan imamiyah. Imamiyah di sini yaitu Syiah. Jadi Syiah itu ada banyak sekte.
Ada Syiah yang paling masyhur, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Syiah Imamiyah dari sisi keimaman. Dan Syiah Imamiyah itu ada dua sekte gedenya lagi, dua cabang sekte besar, yaitu Syiah Imamiyah Rafidhah dan Syiah Imamiyah Ismailiyah. Ya, itu beda lagi. Rafidhah dengan Ismailiyah sama-sama berkiblat pada pengagungan terhadap imam, tetapi ada perbedaan di beberapa masalah. Tapi kesemuanya firqah menyimpang. Mereka semua lebih dekat kepada mazhab Mu'tazilah, terutama dalam masalah ru'yatullah. Ya, perkataan mereka batil. Jadi mereka itu tidak menganggap bahwasanya Allah bisa dilihat di hari akhir. Padahal dalil-dalil itu banyak mengatakan seperti itu, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala dilihat di hari akhir. Wa qad qala bi thubuti ru'yati as-sahabah. Dan adapun golongan yang menyatakan bahwasanya melihat Allah itu ada nanti bisa di hari akhir di surga, itu yang mengatakan itulah sahabat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebenarnya kalau udah kayak gitu tuh gampang. Sahabat Nabi, oh khalas. Ketika dengar lawan dari pendapat ini adalah pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah, Imamiyah, Khawarij, tinggalkan. Ini pendapat para sahabat, Masya Allah jauh beda kualitasnya. Tabi'un, para tabi'in, wa aimmatul islamil ma'rufina bil imamati fid din, dan para imam orang-orang Islam yang dikenal dengan keimaman mereka dalam segi agama. Wa ahlul hadis, dan juga ahlul hadis. Ahlul hadis ini mereka yang berkonsentrasi di bidang hadis, ya. Dan kemudian wasairut tawaif ahlil kalamil mansubuna ila sunnati wal jamaah, dan seluruh golongan-golongan ahlul kalam mutakallimun yang ternisbatkan kepada sunnah wal jamaah itu juga setuju bahwasanya Allah Ta'ala dapat dilihat di hari akhir di surga. Hanya saja ada pengecualian di sini. Bedanya sahabat, tabi'in, para imam dahulu kala dan ahlul hadis, mereka ngakui bahwasanya iya dalam dalil-dalil sebut Allah Ta'ala dilihat oleh kaum muslimin di surga. Begitu juga ahlul kalam yang ternisbatkan kepada ahlus sunnah wal jamaah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini mereka juga mengimani bahwasanya adanya ru'yatullah, melihat Allah di hari akhir. Namun perbedaannya pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para ahli hadis dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu para sahabat dan yang tadi 5 ana sebutkan golongan itu mereka meyakini Allah Ta'ala dilihat dengan apa? Mata kepala langsung oleh orang-orang muslimin di surga. Dan ini akidah yang benar. Adapun dari kalangan ahlul kalam semisal Asy'ariyah Maturidiyah, maka mereka apa? Mengatakan Allah Ta'ala bisa dilihat oleh para penghuni surga kelak dengan ru'yatul basirah atau ru'yah qalbiyah, yaitu penglihatan hati, tidak dengan penglihatan mata. Bisa dipahami enggak bedanya jemaah sekalian? Yang benar adalah penglihatan mata, melihat langsung ke Allah. Dengan dalil wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah dengan adanya ila sebelumnya itu menunjukkan memandang ke, berarti mata yang memandang. Dari melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepalanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah langsung dengan mata kepala. Kata beliau di sini katakan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamari lailata 14. Kita melihat ke qamar, bulan di malam 24. Di malam 24. Maka kemudian kata Nabi SAW, ini bulan itu kemudian apa bulan itu saat itu bulan Badr. Badr itu purnama. Kata Nabi, ini kan jelas purnama kan jelas sekali. Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatih. Kalian akan melihat Rabb kalian iyanan dengan mata kepala, kata Nabi SAW. Langsung dengan mata kepala. Sebagaimana kalian melihat ini, yaitu bulan purnama ini. Bulan purnama itu bulan yang paling jelas kelihatannya.
La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak perlu menumpuk-numpuk diri untuk melihatnya. Ya, enggak seperti kalau di stage konser untuk melihat artis sekarang kita harus di atas punggung orang, di atas pundak orang. Enggak, ini enggak kelihatan. Kalian tidak bersusah payah untuk melihat Allah Azza wa Jalla ketika surga nanti. Artinya semua dari muslimin akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka, bukan dengan qalbu, bukan. Ini Rasulullah SAW mengkiaskan sebagaimana kalian melihat purnama ini. Kalian tidak perlu berletih melihatnya. Dan ini penyerupaan dari Rasulullah, bukan penyerupaan Allah dengan bulan, bukan. Tapi penyerupaan konteks dan keadaan melihatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla begitu mudahnya nanti di surga. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuju surga dan mudahkan kita untuk melakukan amalan yang mewariskan surga nanti. Allahumma amin. Jadi begitu, melihat langsung, itu kata Rasulullah SAW. Ya. Dan itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dari para sahabat, tabi'in, para imam dan ahlul hadis. Nah sekarang sebagian ahlul kalam memang mengakui Allah Ta'ala dilihat di surga nanti karena hadis-hadisnya jelas. Tapi mereka lagi-lagi menafsirkannya itu tidak benar. Maksudnya bukan melihat dengan mata kepala kata mereka. Melihat dengan apa? Dengan mata batin, dengan qalbu. Itu gimana? Ya. Kenapa mereka mengatakan hanya Allah Ta'ala nanti dilihat dengan mata batin, dengan mata kalbu, dengan basirah, bukan dengan basar. Basar itu ini, basirah itu mata hati. Kenapa? Karena mereka menginginkan tanzih, yaitu mensucikan Allah dari keserupaan terhadap manusia. Karena kalau Allah bisa dilihat wajahnya, Allah bisa lihat zatnya, maka berarti Allah berbentuk dong kayak manusia. Itu dia mulai lagi repot itu. Mulai lagi muter-muter kan. Oh, udah enak-enak kita dapat hadis tentang penglihatan manusia itu berrob, kemudian ditakwil gara-gara apa? Gara-gara menyangka bahwasanya kalau misalnya kayak gitu berarti Allah berbentuk dong. Dan kalau Allah berbentuk berarti Allah sama dengan makhluknya dong. Udah kita enggak usah mikirin tentang penglihatan mata, berarti penglihatan hatilah yang benar. Ini khata. Karena Nabi SAW sudah jelas-jelas mengatakan innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala sendiri. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi ada beberapa orang berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita di hari kiamat? Maka berkata Rasulullah SAW, hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badr? Apakah kalian kesulitan untuk melihat qamar, yaitu bulan di malam purnama? Maka kata mereka, la ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, enggak kesulitan, gampang lihatnya. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Apakah kalian kesulitan untuk melihat matahari yang tidak dihalangi oleh awan? Maka kata mereka, tidak ya Rasulullah, gampang sekali melihat itu. Maka kata Rasulullah, fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kalian akan melihat Allah dengan kondisi seperti itu, sangat mudah dengan mata kepala langsung. Itu adalah akidah yang sahihah berkaitan dengan melihat Allah Azza wa Jalla. Ingat, kenapa kita kok harus punya akidah yang benar tentang ini? Karena orang ketika akidah tentang ini udah ngawur, salah, dan gak percaya yang benar tentang akidah yang ini, maka bagaimana dia mendapatkan kelezatan nikmatnya melihat Allah di hari akhir nanti, sementara dia dari awal gak percaya. Orang kalau dari awal nggak percaya, maka gimana dia menuju tempat yang dia percaya, gitu loh? Nggak bakal percaya. Lantas bagaimana? Ya berarti imma dia tidak masuk surga, imma dia memang diharamkan untuk melihat wajah Allah walaupun dia masuk surga. Kata sebagian ulama, ada beberapa jenis orang yang memang diharamkan melihat wajah Allah walaupun dia di surga, dan itu adalah sesedih-sedihnya kesedihan ketika itu. Kasihan, ya. Maka kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mutaffifin ayat ke-15, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak seperti yang engkau pikirkan, sesungguhnya mereka di hari tersebut itu mahjub, tertutup dari Rabb mereka, enggak bisa melihat Rabb mereka. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan lainnya dari para imam dengan ayat ini, Imam Syafi'i berhujjah bahwasanya
ru'yah, yaitu melihat Allah, itu ada nanti di hari kiamat untuk para ahli jannah di jannah. Ya. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, kata Allah Azza wa Jalla di surat Qaf, lahum fiha ma yasha'una fiha lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazida. Mereka orang beriman di surga nanti akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan. Mazid itu tambahan. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, Anas bin Malik berkata, maksudnya mazid di sini adalah an-nadharu ila wajhillah, yaitu melihat ke wajah Allah. Jadi seluruh keinginan surgawi, apa yang antum minta sama Allah di surga itu semuanya itu ada. Namun tambahan yang terbaik itu adalah apa? Melihat wajah Allah. Begitu juga di surat Yunus ayat ke-26, kata Allah Azza wa Jalla, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan ada husna jannah. Orang yang berbuat ihsan mendapatkan husna jannah wa ziyadah, dan tambahan ini adalah an-nazar ila wajhil karim, yaitu melihat ke wajah Allah yang mulia. Ini adalah tafsirannya Rasulullah dan tafsirannya para sahabat. Kemudian ada di kurun atau waktu berikutnya orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi tafsiran Rasulullah, menyelisihi tafsiran sahabat. Bahkan jelas Rasulullah mengatakan bahwasanya itu adalah wajah Allah, melihat wajah Allah. Mereka kemudian enggak mau ikutan dengan hadis tersebut, dan mereka kemudian menawarkan beberapa dalil-dalil yang sebenarnya bentuk ketidakfahaman mereka akan agama Allah atau kesalahpahaman mereka terhadap dalil. Ya seperti itu insyaallah untuk masalah oke, ini gimana? Yang lebih tepat yang mana kita ikuti ini? Ini 1 kurang 5. 1 kurang 1. Sini berapa? 1. Enggak ada ya. Ini khilafiyah, yang satu masjid sudah khilafiyah gini. Ya. Maka tentu kita ambil yang paling termudah, udah jam 1. Ya, itu paling enak ya, kayak gitu ya. Ya, jadi insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang tentang masalah lainnya, insyaallah masalah berikutnya, yaitu tentang masalah taslim dan istislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairan jazaa atas kehadiran dan pendengarannya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.